Shalom, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi pada ibadah online pada hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami boleh bersama-sama menyediakan hati kami, hidup kami sejenak dalam segala kesibukan urusan kami. Kami percaya kami mau melatih ibadah kami dengan duduk diam seperti Maria, mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah firman itu Kau tabur dalam kehidupan setiap kepada kami Tuhan, supaya kami bukan hanya mengerti, tapi kami juga mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya baik hidup kami, supaya terjadilah kehendak-Mu atas kehidupan setiap daripada kami di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita masuk dalam satu renungan topik yang luar biasa ya. Tentunya kita semua tahu bulan kemerdekaan Agustus ya, di mana semua kita sebagai bangsa Indonesia kita bersukacita, kita merayakan kemerdekaan kita 80 tahun untuk tahun ini 2025. Dan itu semua adalah berkat perjuangan dari para pahlawan bangsa kita. Kita harus mengucap syukur. Nah, hari ini kita melihat satu perikop di Lukas 5 ayat 17 sampai 26 ya. Di mana dikatakan perikop itu mengatakan orang lumpuh disembuhkan ya. Saya akan membacakan dan kita akan bersama-sama merenungkannya. Ayat 17, Lukas 5 ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga dia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Bukankah firman yang kita baru dengar ini suatu firman yang sungguh luar biasa. Ya, kita akan menyimak dari berbagai sisi ya. Yang pertama adalah kita melihat bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, kita lihat di Lukas 5 ini, di perikopnya itu dikatakan apa? Itu Yesus kan terkenal sebagai orang yang bisa menyembuhkan orang sakit ya. Oh ya, istilahnya mengadakan mujizat. Bahkan sebelum itu banyak hal, ini di Kapernaum saudara. Sebelum itu banyak orang sakit, orang yang kerasukan itu semua mendapatkan mujizat kesembuhan. Dan karena itu ketika beliaunya datang di tempat itu di Kapernaum, itu banyak sekali orang itu ingin mendengar pengajarannya Yesus. Mereka ingin sekali juga merasakan mujizat, bahkan yang sakit mungkin banyak yang ingin datang supaya mereka mendapatkan juga mujizat kesembuhan. Ya. Jadi bahkan mereka yang
kayak orang Farisi dan ahli Taurat itu mereka kan juga ingin sekedar tahu siapakah orang yang bisa mengadakan mujizat ini. Apakah itu orang yang betul-betul dikatakan sebagai Mesias yang akan datang, yang menjadi juru selamat bagi orang Israel. Dan akhirnya semua orang itu datang ya, sedemikian penuhnya ya. Kita bisa bayangkan kalau dalam satu KKR itu, kebangkitan rohani, dalam satu ibadah itu saking penuhnya sampai tidak ada lagi tempat untuk orang itu bisa masuk duduk ya. Saya pernah ibadah di tempat ibadah saya itu sedemikian penuhnya saudaraku, sampai akhirnya saya harus, karena tidak cukup, mestinya kapasitas 120 itu bisa yang datang hampir 150, 140 sekian ya, sehingga kursi sebagian kursi di depan tuh kami singkirkan sehingga mereka lebih bisa makan banyak orang dengan space yang sama, menempatkan lebih banyak orang ketika mereka duduk di lantai daripada duduk di kursi. Dan itu gambarannya seperti itu. Jadi sangat sesak sekali, orang tidak bisa masuk. Kalau mau nambah orang lagi masuk, tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi dikatakan di sini, lalu datanglah di ayat 18, beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Jadi maksa ya saudaraku ya. Mereka itu maksa sekali. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ya tidak lazim ya saudaraku ya, masuk ke rumahnya orang, ke tempat ibadah kok sampai jebol atap. Pertama itu tindakan yang ekstrim ya. Kedua itu menunjukkan betapa sangat urgent sekali bagi mereka itu, karena begitu mereka percayanya sampai mereka itu rela untuk melakukan apapun supaya mereka bisa ketemu dengan Tuhan. Dikatakan di ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka ya, dikatakan iman mereka. Jadi orang yang sakit ini bukan sendirian, dia dibawa, diusung oleh beberapa orang. Memang tidak disebutkan secara spesifik beberapa orang, tapi dikatakan lebih dari satu ya. Dan Tuhan mengatakan, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ya, jadi karena iman daripada mereka yang mengusung bersama-sama dengan orang yang diusung. Ya namanya orang sakit, orang lumpuh. Lumpuh itu kan gambarannya kalau kita bicara fisik, ya kalau orang sakit secara jasmani mungkin lumpuh bisa karena stroke ya, bisa karena sesuatu ya, stroke itu kan disebabkan oleh gaya hidup yang salah ya, atau mungkin juga karena virus ya, GBS ya, Guillain-Barré syndrome itu juga mengakibatkan kelumpuhan. Itu juga salah satu faktornya adalah karena stres ya, stres itu juga gaya hidup. Tuhan kan ngomong banyak sekali di firman-Nya, pesan Tuhan mengatakan janganlah khawatir, jangan khawatir ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu semua menunjukkan apa? Apa yang kita pikirkan kalau kita negatif ya itu terjadi. Stres itu membuat kita bisa menjadi lumpuh. Secara jasmani itu dinamakan Guillain-Barré syndrome ya, GPS, penyakit yang disebabkan karena kita ini terlalu stres sehingga virus itu menyerang kita dan kita bisa menjadi lumpuh mendadak. Itu salah satunya. Atau mungkin gaya hidup yang salah, makannya tidak benar ya. Karena sebetulnya kalau kita bicara dosa dari bahasa Ibrani, dari bahasa Yunani, itu artinya hamartia. Hamartia itu miss the target. Targetnya salah. Saya katakan target salah itu gini, saudaraku. Misalnya sebuah kursi itu biasanya diciptakan untuk apa? Supaya kita bisa pakai untuk duduk. Ya tentunya kursi dipakai untuk duduk. Tapi kadangkala dalam kehidupan, kita misalnya lampunya ada yang putus, terus kita mau ganti lampu itu. Kita kadang-kadang ngambil kursi itu untuk kita naiki, untuk ganti lampu. Ya, atau kursi itu kita naiki untuk mengambil barang yang di atas lemari. Itu sering kali terjadi. Dan itu namanya apa? Miss the target. Karena apa? Kursi dibuat untuk duduk kok dipakai untuk anci-anci, atau istilahnya dipakai untuk tangga ya, untuk memanjat. Nah itu namanya hamartia, miss the target, salah sasaran. Dosa pun demikian. Manusia diciptakan untuk tidak berbuat dosa, malah manusia pertama, Adam pertama itu diciptakan Tuhan segambar dan serupa seperti Tuhan ya. Dan dikatakan
mereka itu diciptakan untuk menguasai, berkuasa di bumi. Tetapi yang terjadi adalah ketika mereka jatuh ke dalam dosa atau miss the target. Targetnya mereka harus berkuasa, tapi marah mereka jatuh ke dalam dosa sehingga kuasa mereka itu diambil alih oleh si ular ya, si jahat, si iblis. Itu namanya miss the target. Sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan keserupaan Allah, kehilangan gambar dan rupa Allah. Itu adalah dosa. Nah, di sini dikatakan apa? Iman mereka itu membuat dosanya sudah diampuni. Jadi iman itu membuat kita itu dimerdekakan. Ya, iman itu kalau kemerdekaan Indonesia karena pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang melawan penjajah sehingga penjajah diusir, kita merdeka. Tetapi kemerdekaan saudara dan saya itu karena iman kita percaya kepada Yesus. Seperti iman mereka percaya kepada Yesus. Kenapa dikatakan mereka ya? Karena yang ngusung ini kan juga percaya. Kalau tidak percaya tidak mungkin dia mau bersama-sama dengan orang lumpuh itu membelani sampai jebol plafon, jebol atap. Ini sesuatu yang tidak lazim, saudara. Wah, mereka menghadapi banyak resiko. Salah-salah kalau yang punya rumah tidak terima, mereka bisa ditangkap, dianggap merusak. Tapi mereka tidak peduli. Mereka melakukan semua cara yang mereka pikirkan bisa untuk supaya apa? Supaya mereka bisa ketemu sama Tuhan. Itu iman yang luar biasa sekali. Dan itu Tuhan mengatakan, karena imanmu, dosamu itu diampuni. Iman bukan satu orang, iman beberapa orang. Loh, bukannya keselamatan itu pribadi. Oh ya memang, keselamatan pribadi. Saya memberikan satu contoh yang terjadi dalam hidup saya. 2007, saya mengalami kelahiran baru 2007. Tapi sebelum itu terjadi ada proses yang saya hadapi. Pertama, saya adalah seorang yang percaya dengan hal yang mistis ya. Saya bahkan dikatakan saya memelihara banyak berhala di rumah saya, termasuk mungkin pusaka, keris ya. Itu saya sampai punya sebuah ruangan yang saya khusus sampai 100 lebih tuh kerisnya. Saya kotain, saya kasih, waduh. Dan tiap hari saya kasih makan. Saya katakan saya kasih makan tuh, saya pelihara, saya kasih makan karena memang saya bakar dupa. Bakar dupa itu tidak pernah tidak setiap hari. Selama 18 tahun saya sudah melakukan hal itu. Sampai 2007. Dan saya juga memberikan bunga. Bunga itu setiap hari, saudara. Bukan cuma hari-hari tertentu, tapi setiap hari saya berikan kepada beberapa berhala yang saya punya. Nah, saya percaya dan secara bisnis, secara kehidupan, saya tidak mengalami masalah. Anak istri baik-baik, bisnis saya juga baik, ya, kondisi saya juga sangat baik, saya tidak sakit, tidak apa. Cuman secara spiritual saya mengalami kelumpuhan. Karena apa? Karena pada waktu itu saya sedang seneng-senengnya itu masak ya. Ya, saya punya banyak pekerjaan waktu itu, saudaraku ya. Nah, terakhir saya buka depot ya, jualan makanan ya. Dan saya senang sekali, itu seperti kayak itu orang itu melakukan sesuatu kalau dilakukan dengan sukacita, dengan senang hati itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dalam kehidupan. Tetapi yang terjadi adalah tempat depot saya itu ternyata apa? Pegawai saya itu setiap hari itu ada yang kesurupan, saudara. Wah, kalau kesurupan tuh ya saudara bisa tahu. Matanya bisa kebalik, tahu-tahu lari, malam hari itu lari keluar ke jalan sampai ditabrak mobil. Lari, tidak bisa terkontrol, harus diuber, dipegang. Satu orang kesurupan, anak tidak terlalu tinggi, 155 cm kurang. Bisa 6-7 orang megangin, dia masih bisa berontak. Masih mereka tuh kayak dengan mengeluarkan erangan-erangan suara seperti harimau. Dan itu terjadi, hampir setiap hari itu surupan. Jadi secara spiritual saya merasa, waduh, saya ini punya berhala, saya punya pegangan, saya punya jimat, saya punya simpan, itu tidak ada artinya semua. Saya sampai stres ya, cari dukun lah dan cari way out. Itu secara spiritual saya mengalami kelumpuhan. Nah, tetapi pada saat yang sama dan mungkin juga sudah berjalan bukan cuma saat itu juga. Anak istri saya ini sepakat mereka dengan iman mereka itu rindu bahwa papanya atau saya itu bisa dijamah oleh Tuhan. Bisa dibuat melek ya, bisa dibuat ketemu sama Yesus. Ya, jadi terus akhirnya mereka sepakat
anak-anak dan istri ini sepakat setiap hari berdoa. Gandeng tangan, berdoa, mendoakan saya supaya saya bisa menemukan terangnya Kristus, supaya saya bisa mendapatkan pencerahan dari keberadaan Yesus dan saya mendapatkan keselamatan. Ya mungkin situasinya mirip. Memang tidak disebutkan apakah orang lumpuhnya ini punya inisiatif untuk minta untuk menjebol atap. Tapi saya percaya yang bawa ini yang melakukan jebol atap. Mungkin yang lumpuh ini sudah pasrah. Pasrahnya kenapa? Karena dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain, namanya orang lumpuh. Ya loh. Lumpuh bisa kalau secara sakit penyakit fisik bisa, secara spiritual juga bisa seperti yang saya alami. Nah, ketika anak saya dan istri saya itu mulai bersama-sama berdoa, di Matius 18:20 dikatakan 2-3 orang sepakat, di situ aku hadir. Dan Tuhan hadir di rumah kami. Dan kehadiran Tuhan itu tidak main-main, saudaraku. Sama seperti yang terjadi di Lukas 5 ini. Yesus hadir di Kapernaum. Kehadiran Tuhan tidak main-main. Itu membuat apa? Membuat mujizat, mengampuni dosa. Sehingga yang terjadi adalah Tuhan melawat saya, ya. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena salah satunya ya doa-doa iman-iman dari mereka yang dikatakan seperti ini. Anak-anak keluarga saya. Bahkan juga mungkin teman-teman saya, direktur saya pun juga kalau di dalam persekutuan doanya itu selalu berdoa untuk saya. Jadi iman mereka. Jadi kita sebagai orang Kristen kita harus sadar, saudara. Kita tuh tidak sendiri. Terkadang kita melihat saudara kita, teman kita, bos kita, mungkin karyawan kita, atau mungkin ART kita yang kelihatannya sepele tapi sangat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari, membantu kita kumpul setiap hari ya, menghadapi segala permasalahan rumah tangga, pernik-pernik yang kecil-kecil tapi sangat merepotkan. Nah, itu penting, saudara. Penting supaya mereka itu kalau seperti Tuhan ngomong karena iman mereka, karena iman kita yang sudah beriman, kita mendoakan mereka. Kita membawa mereka supaya mereka bisa mengalami Tuhan, bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Tuhan katakan di Matius 18:20. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Tuhan hadir dan kehadiran Tuhan itu yaitu mengampuni dosa, memerdekakan, saudara. Orang yang lumpuh secara spiritual, orang yang lumpuh secara fisik, sakit penyakit, mungkin lumpuh secara bisnis. Kita semua tahu hari-hari ini bisnis mungkin tidak sedang sangat baik-baik saja. Mungkin beberapa mengalami satu terobosan, tapi juga banyak yang mengalami stagnan atau bahkan mengalami masalah. Karena perubahan zaman sedemikian cepatnya, saudaraku ya. Perubahan politik di luar negeri, terus peraturan pemerintahan dari luar negeri membuat iklim bisnis ini sangat berubah sangat cepat sekali. Bahkan produk teknologi inovasi itu membuat produk-produk ini mengalami masa yang lebih singkat. Kalau dulu mungkin orang bikin produk baru 5 tahun, 10 tahun bisa bertahan, baru nanti ganti produk yang lebih canggih lagi. Tapi hari ini, wah si A produksi satu produk canggih karena AI ya, karena artificial intelligence, komputer sangat canggih. Tapi tidak lama kemudian orang pada beli, terus bulan depannya keluar yang lebih canggih lagi. Bulan depannya keluar. Dan itu silih berganti. Karena manusia itu memang diciptakan Tuhan segambar dan serupa. Seperti Tuhan supaya apa? Supaya manusia ini berkuasa di bumi. Dan ini sedang terjadi. Dan itu bisa menyebabkan banyak dari kita itu, dari orang-orang di luar itu mengalami satu kelumpuhan. Ya, dalam kehidupan mereka. Mungkin secara bisnis atau mungkin bahkan secara keluarga. Ya, hari ini kita lihat banyak perceraian terjadi ya. Banyak juga amorality yang terjadi di mana LGBTQ ya. Itu mungkin sudah bukan LGBTQ lagi, sudah banyak sekali macamnya. Gender manusia diakui menjadi sangat banyak sekali. Dan itu adalah satu kelumpuhan secara kehidupan di mata Tuhan. Baik itu yang kita alami sendiri maupun dialami orang-orang di luar. Dan mereka itu memerlukan satu pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka bisa dimerdekakan, saudara. Seperti saudara kita yang lumpuh di perikop ini, ketika teman-temannya itu mau dengan iman mereka melakukan semua cara, ya, bukan hanya dengan doa, mungkin dengan hal-hal yang dianggap mustahil. Tapi mereka punya keyakinan. Ketika mereka ketemu Yesus, Yesus pasti bisa mengampuni.
ya memerdekakan dari dosa. Dari hal-hal yang salah target, miss the target ya, yang orang yang diciptakan salah jalur itu Tuhan bisa membuatnya kembali. Dan itu harus nomor satu melalui iman mereka ya, iman kita. Jadi bukan hanya kita itu mengharapkan orang yang bersangkutan sendiri harus beriman, tapi inisiatifnya adalah dari kita ya. Dan kita lihat di ayat berikutnya yang setelah orang itu disembuhkannya dikatakan Tuhan mengatakan, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah dia. Jadi ketika dia mengalami kesembuhan, sama seperti saya ketika saya akhirnya dijamah Tuhan dan saya bertobat. Yang saya lakukan adalah seperti ini, saudaraku. Saya memang dasarnya suka baca, ya baca. Kalau dulu mungkin waktu kecil saya suka kopinghu yang berseri ya, jenis-jenis silat seperti itu, Cinyung ya, saduran Cinyung diterjemahkan bahasa Indonesia. Itu bisa, ya saudara mungkin tahu kecil-kecil gini ya, setumpuk-setumpuk itu wah kalau enggak tamat saya enggak tidur. So. Biasanya kalau liburan itu membacanya sampai tamat. Itu saya suka dan saya suka membayangkan kalau membayangkan orang silat bagaimana. Dan ketika saya manggil dukun untuk membantu tempat makan depot saya itu supaya tidak kesurupan, dukun itu tiba-tiba ngomong, Pak, bantu saya supaya bisa menyelesaikan masalah kesurupan ini dengan baca Mazmur. Loh boleh, mau saya suka baca, apalagi itu bisa bantu saya. Mazmur 45, 46, 47. Saya mulai baca Mazmur 45, pasal 45, pasal 46, pasal 47. Sudah saya baca, terus kok kayaknya saya itu tergelitik. Akhirnya saya baca mulai dari Mazmur 1. Mazmur 1 sampai Mazmur 150 selesai. Terus masih tidak puas saya. Saya kepingin baca lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tanya sama teman saya yang sudah menjadi anak Tuhan. Terus saya tanya, ini gimana ya? Ya kamu baca saja dari kitab Kejadian. Akhirnya saya baca dari kitab Kejadian. Dan ketika saya baca dari kitab Kejadian, sampai berjalan sampai masuk di Matius, Tuhan itu jauh. Dan saya bacanya itu kayak orang baca cerita gitu ya. Jadi saya bayangkan, dan Alkitab itu memang kalau kita runutkan dengan sejarah, itu memang sejarah, saudara. Ada catatan sejarahnya itu ada, bukan sekedar ngarang, bukan dongeng. Tapi semua itu ada. Jadi kalau kita ngomong secara arkeologi, artefaknya apa itu semua ada. Saudara. Bahkan hari-hari ini banyak ditemukan perkamen-perkamen dari zaman Perjanjian Lama itu yang dalam bahasa aslinya itu mendukung apa yang sudah ditulis di dalam Alkitab di Septuaginta itu. Jadi Alkitab itu bukan karangan cerita dongeng, tapi betul-betul sesuatu yang real. Dan firman Tuhan itu menjadi hidup. Menjamah saya, akhirnya saya bertobat. Saudara. Saya katakan, Tuhan, aku harus bertobat. Dan saya ke gereja sendiri, ya meskipun anak istri saya ke gereja, mereka kalau minggu mereka berangkat, saya langsung cepat-cepat mandi, saya juga berangkat ke belakang rumah. Belakang rumah saya ada gereja. Saudara. Terpaut 2 blok kecil lah, berapa mungkin 200-300 meter. Dan rumah saya itu ada sebuah gereja. Saya masuk, Tuhan melawat saya berdoa, terus tiba-tiba air mata menetes. Dan saya tidak bisa berhenti meneteskan air mata. Mungkin sampai akhirnya saya memutuskan, ya memang saya mau Tuhan, saya mau bertobat, saya didoakan, saya doa pelepasan ya. Dan saya betul-betul seperti yang dikatakan di perikop ini, saudara. Bukan cuma sekedar bertobat ya. Kita tuh sampai mengalami di Lukas 5 dikatakan ini. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, ya, bangun dari kematian kelumpuhannya. Saya juga bangun dari kelumpuhan spiritual saya, ya. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Jadi setelah saya tahu betapa kasih karunia Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Saya enggak layak ini loh. Yang jahatnya seperti, yang dosanya seperti itu, Tuhan mengampuni tanpa saya harus melakukan apa-apa, tapi saya harus percaya dan beriman. Dan itu membuat saya
merasa sangat tidak layak. Tuhan, saya itu tidak layak untuk kau ampuni. Tapi Tuhan mengampuni. Tuhan memerdekakan saya. Tuhan membangunkan saya dari kelumpuhan spiritual saya. Saat itu juga saya berjanji kepada Tuhan. Tuhan, saya mau melayani Engkau. Bahkan sejak saat itu saya seperti orang itu punya satu rasa lapar dan haus ya, untuk bisa merasakan Tuhan. Jadi saya tiap hari itu cari tempat untuk bisa beribadah. Pindah dari satu persekutuan doa ke persekutuan doa lainnya, ke gereja, doa malam ke gereja, doa malam lainnya. Sampai terus setiap saya datang, saya mendengar firman Tuhan, saya catat. Catatannya sampai hari ini masih ada. Dan setiap akhir minggu saya pelajari ulang. Dan saya berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dikatakan di sini, dan pulang ke rumah sambil memuliakan Allah. Sehingga apa? Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal yang sangat mengherankan. Jadi ketika saudara itu mengalami hal seperti yang dikatakan di perikop ini, saudara akan bangkit dari kelumpuhan saudara. Saudara akan memuliakan Allah. Saudara akan berusaha membuat nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga apa? Sehingga ketika orang-orang melihat saudara, melihat kehidupan saudara, mereka juga ikut bersama-sama memuliakan Allah. Sudahkah kita melakukan hal itu? Jadi refleksi kita pada hari ini. Ayo. Jadilah mereka yang dikatakan Tuhan. Iman mereka menyelamatkan. Iman mereka mengampuni dosa. Karena iman mereka. Jadilah kita tuh mereka yang disebut Tuhan. Sehingga kita bisa mendoakan saudara kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan teman-teman kita, kolega kita, staf kita, semua pemimpin-pemimpin bangsa kita. Kita doakan dalam nama Yesus. Karena 2-3 orang sepakat berkumpul. Aku hadir, kata Tuhan. Dan kehadiran Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan akan membawa kebangkitan dari kelumpuhan. Atau apa? Dimerdekakan dari kematian. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Kami hari ini telah belajar pada saat bangsa kami merayakan kemerdekaan bulan Agustus ini. 80 tahun sudah negara ini merdeka, Tuhan. Tapi Engkau mengingatkan setiap daripada kami untuk bersama-sama dengan iman kami bersama. Supaya semua orang boleh merasakan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada mereka yang beriman. Percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkati, urapi setiap daripada kami. Utus setiap daripada kami. Supaya kami bisa menjadi yang Engkau katakan iman mereka dalam kehidupan ini. Sehingga setelah mereka bisa bangkit dari kelumpuhan rohani mereka maupun dari kelumpuhan jasmani mereka, mereka bisa memuliakan nama-Mu. Bahkan melalui kehidupan mereka, orang-orang bersama-sama memuliakan nama Allah. Karena nama-Mu sungguh layak untuk ditinggikan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah diberikan kepada setiap daripada kita yang beriman dan dimeteraikan oleh Roh Kudus, menyertai, melindungi, memberkati setiap daripada kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.